Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dari Universitas Bina Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat Perang Dunia II. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Permulaan dari Perang Dunia II dapat dilihat setelah terjadinya Perang Dunia I dengan dibuatnya aliansi kekuatan Aksis yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Awal dari aliansi di antara Jerman, Italia, dan Jepang pada Perang Dunia II dimulai dari ketiga negara yang memiliki tujuan yang sama, yaitu supremasi atas wilayah, ras, dan budaya di wilayahnya masing-masing. Ide-ide dari keinginan Jerman dan Italia untuk naik ke tampuk kekuasaan adalah dikarenakan dampak dari kekalahan yang mereka telah alami pasca Perang Dunia I, yang menghasilkan inflasi dari mata uang yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan pada tahun 1918 hingga sekitar tahun 1930 adalah salah satu alasan besar mengapa kedua negara ini termotivasi untuk mencondong kepada ide supremasi dan juga ide untuk pembalasan. Dan Jepang dikarenakan tujuannya untuk menguasai kawasan Asia Pasifik, merencanakan invasi ke daerah Korea dan Cina Utara. Akan tetapi, dikarenakan pembangunan rel kereta api Uni Soviet Siberia yang merentang ke daerah Manchuria, Jepang merasa terancam. Dari ancaman ini, dan ditambah konflik sebelumnya antara Jepang dan Rusia yang terjadi pada tahun 1904 sampai dengan tahun 1905, membuat Jepang mencari sebuah sekutu dari negara lain yang mempunyai sejarah konflik panjang dengan Rusia, yaitu Jerman. Dengan ditandatanganinya Pact of Steel atau Pakta Baja antara Jerman dan Italia pada tanggal 22 Mei 1939 di Berlin, dan juga Anti-Comintern Pact antara Jepang, Italia, dan Jerman pada tahun 1936 yang menentukan kesepakatan kekuatan Aksis tentang ancaman ideologis dan militer komunisme yang membayangi yang ditimbulkan oleh Uni Soviet pada saat itu. Dan saat partai Nazi telah duduk dalam kekuasaan atas Jerman, mulailah invasi Rhineland pada tahun 1936 dan aneksasi Austria pada tahun 1937. Tentunya, tindakan ini menentang kesepakatan pihak Jerman yang telah diterapkan oleh Triple Entente pada kesepakatan Versailles pasca Perang Dunia I yang menyatakan bahwa Jerman tidak diperbolehkan untuk membangun militernya di atas jumlah yang tercantum dalam kesepakatan tersebut dan pemberian wilayah kolonialnya yang berada di Afrika, Asia, dan Pasifik. Dari kesepakatan London, Italia telah dijanjikan wilayah Trieste, Dalmasia Utara, dan Tyrol Selatan. Akan tetapi, hanya diberi Trieste oleh Triple Entente dan ditambah juga utangnya yang berjumlah banyak kepada Amerika Serikat. Karena kekecewaan yang Italia telah alami di tangan Liga Bangsa-Bangsa, Italia merasa tidak puas dengan apa yang diberinya. Dan akhirnya mereka pun memulai invasi Ethiopia pada tahun 1935 yang menghasilkan kemenangan pihak Italia. Akan tetapi sebelum semua itu, Jepang, Jerman, dan Italia mundur dari Liga Bangsa-Bangsa. Itulah tujuan dan bentuk dari agresi politik pihak Aksis pada awal dari Perang Dunia II. Perang Dunia II secara resmi dimulai di teater Eropa dikarenakan serangan Jerman terhadap Polandia pada tahun 1939, dan alasan dari kenapa Jerman menyerang Polandia adalah dikarenakan keinginannya untuk reklamasi koridor Polandia yang memisahkan Jerman dan provinsi Rusia Timurnya. Seperti yang telah didasarkan di kesepakatan Versailles, di mana Jerman harus melepas wilayah yang telah didapatkan di Prancis dan juga Polandia. Dengan diserangnya kota Danzig pada September 1939, Jerman bisa menyatukan kembali
wilayahnya dan memotong akses Polandia kepada Laut Baltik. Tentunya, pihak sekutu pada waktu itu, Britania Raya dan juga Prancis, setelah 2 hari dari kejadian ini, mendeklarasikan perang dengan Jerman, dan tak lama setelah itu, pada tanggal 17 September, Uni Soviet mengirim pasukan untuk menginvasi Polandia dari timur. Untuk teater Pasifik, peperangan dimulai dengan serangan Jepang pada Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terletak di Hawaii. Dan alasan dari mengapa Jepang menyerang Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 adalah dikarenakan inisiatif Kekaisaran Jepang untuk memastikan pendudukan dan operasi militernya yang terjadi di Asia Tenggara sukses dengan cara serangan preventif agar armada Angkatan Laut Amerika Serikat tidak bisa ikut campur dalam penyerangannya di daerah Asia Tenggara. Hal ini membuat Amerika Serikat yang tadinya tidak beringin untuk bercampur tangan secara langsung, melainkan lebih memilih untuk mengirim suplai dan bantuan lainnya kepada pihak sekutu di Eropa untuk mendeklarasikan perang kepada Jepang sehari setelah serangan Pearl Harbor, yang selanjutnya membuat Jerman mendeklarasikan perang kepada Amerika Serikat dikarenakan Jepang dan Jerman beraliansi. Lalu, pada tanggal 11 Desember 1941, Amerika Serikat mulai bergabung dengan pihak sekutu di Eropa dan memulai serangannya di kedua teater Perang Dunia II. Alasan pertama, mengapa kekuatan Aksis kalah adalah dikarenakannya diabaikannya kekuatan angkatan laut, terutama dari pihak Jerman. Walaupun Jerman telah mengimplementasikan taktik serigala atau Wolf Tactics dan penggunaan kapal selam U-boat-nya, Jerman lebih terfokus terhadap pertempurannya di darat, di mana pada sisi lain, kekuatan angkatan laut sekutu berjumlah besar, walaupun mengalami beberapa pertempuran laut yang berakhir dengan kekalahan sekutu. Mereka dapat melontar balik serangan-serangan pada operasi militernya di tahun-tahun mendatang dan memotong jalur suplai Jerman. Alasan kedua adalah kesalahan taktis dari pihak kekuatan Aksis. Kesalahan taktis yang pertama adalah Jerman dalam operasi Barbarossa yang bertujuan untuk menginvasi Uni Soviet yang menghasilkan kekalahan Jerman, pembukaannya medan perang timur Jerman, dan peluncurannya serangan balasan musim dingin. Kesalahan taktis yang kedua adalah invasi Italia pada Yunani yang mengeluarkan hasil kemenangan Italia dengan bantuan dari Jerman, akan tetapi dengan harga yang mahal. Dengan dibelahnya personil militer Jerman untuk membantu Italia dalam kampanye perangnya Benito Mussolini. Kesalahan taktis yang ketiga adalah penyerangan Kekaisaran Jepang pada Pearl Harbor yang mendorong Amerika Serikat, Belanda, dan negara sekutu lainnya untuk memasang sanksi pada Jepang dan dikirimnya bantuan seperti perlengkapan dan persenjataan dan sebagainya juga ke Cina. Dikarenakan sanksi ini, Jepang tidak lagi memiliki pasokan bahan bakar yang terbukti sangat penting untuk militernya. Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi salah satu dari 2 adikuasa di dunia. Dan mereka pun mengubah ketentuan-ketentuan politiknya, yang dulunya lebih mencondong ke arah isolasionisme, menjadi ke arah keterlibatan global. Setelah kemenangan sekutu atas kekuatan Aksis, Amerika Serikat meluncurkan operasi Paperclip yang berguna untuk menyita dan juga mempekerjakan peneliti-peneliti Jerman, terutama yang pernah terlibat dalam pembuatan roket V2. Setelah Jerman menyerahkan diri pada akhir Perang Dunia II, wilayah-wilayah yang Jerman duduki seperti Sudetenland, Alsace-Lorraine, dan sebagainya pun diserahkan. Lalu, kota Berlin walaupun berada dalam wilayah Uni Soviet, dibagikan oleh pihak sekutu dan juga Uni Soviet. Uni Soviet memegang daerah Berlin Timur dan Berlin Barat dipegang oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis atau pihak sekutu. Berlin Barat dinamakan Republik Federal Jerman oleh pihak sekutu, dan Berlin Timur dinamakan Republik Demokrasi Jerman oleh Uni Soviet. Teknologi-teknologi di Jerman diambil oleh pihak sekutu dan Jerman harus membayar reparasi terhadap negara-negara korban perangnya.
Setelah Kekaisaran Jepang menyerah pada tahun 1945, banyak aspek dari struktur pemerintahan, politik, dan militer Jepang diubah oleh sekutu. Seperti dibubarkannya Kekaisaran Jepang dan didirikannya sistem pemerintahan baru yang bersifat demokrasi. Kekuatan militernya dilucuti, dan sistem ekonomi dan edukasi Jepang pun dibangun kembali dan diatur ulang. Usai Perang Dunia II, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dikarenakan penyerahan pihak Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki terserang oleh bom atom Amerika Serikat. Dan dengan kemerdekaannya pun, Indonesia memulai proses dekolonisasinya dengan pemulihan penjajahan. Akan tetapi, agresi organisasi Nederlands-Indisch Civil Administratie atau NICA dari Belanda masih dialami oleh Indonesia dari 1945 sampai dengan 1949. Walaupun hasil kemenangan militer dari konflik ini dapat oleh negara Belanda, Indonesia mengalami kemenangan politik dengan ditransfer kedaulatannya pada Konferensi Meja Bundar Indonesia-Belanda yang diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 yang menghasilkan persetujuan Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia yang pada saat itu dijuluki Republik Indonesia Serikat. Dikarenakan telah dikalahkannya ancaman dari kekuatan Aksis, persekutuan yang telah dibangun antara Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet pun telah terpecahkan. Dan dari usainya Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Inggris mulai khawatir akan dominasi Eropa Timur yang dipegang dengan tangan besi Uni Soviet. Dikarenakan itu, dimulailah zaman kerusuhan geopolitik pasca Perang Dunia II yang akan terjadi sampai tahun 1991. Akan tetapi, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang pada saat itunya telah mendapatkan kekuatan nuklir mengetahui bahwa jika kedua negara ini berperang, maka akan terjadi banyak korban perang yang bisa berdampak luas dan juga berkelanjutan. Maka mulailah perang proksi dua negara yang mempunyai ideologi berbeda. Amerika Serikat yang memiliki ideologi kapitalisme di daerah barat, dan juga Rusia atau saat itu Uni Soviet yang memiliki ideologi komunisme di bagian timur. Dengan itu, demikian pembahasan dari sejarah singkat Perang Dunia II. Semoga video ini dapat digunakan untuk memberi sebuah ide umum mengenai Perang Dunia II. Dan dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas telah menonton video ini. Saya Muhammad Rifki, sampai jumpa di video selanjutnya.